Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Kali ini saya ingin membahas terkait daripada berapa total pengeluaran untuk menjadi profesi advokat. Nah, banyak yang mengatakan untuk menjadi advokat ini memerlukan biaya yang cukup murah. Ada juga yang mengatakan biaya untuk menjadi advokat ini mahal banget. Jadi yang mana yang benar? Lagi-lagi itu tergantung daripada perspektif kita masing-masing. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah minimal dia harus sarjana hukum, mengikuti pendidikan, lulus ujian yang diselenggarakan, nah baru sumpah ya untuk seremonialnya. Nah, lagi-lagi kalau dibilang total untuk menjadi total pengeluaran maksudnya, total pengeluaran untuk menjadi profesi advokat ini tergantung posisi kita. Kok bisa begitu? Kenapa? Misalnya kita kuliah ini kan kita tergantung universitas mana yang kita ambil. Kuliah di tempat negeri atau swasta, biaya murah atau mahal, kita ambil beasiswa atau tidak. Nah, ini kan tergantung ya, kalkulasinya tidak semua sama. Ya udah, kita ngambil idealnya ya. Idealnya ini misalnya pendaftaran 3 juta. 3 juta. Terus biaya semester ini 4 juta. 4 juta ya. Katakanlah lulus tepat waktu 8 semester. 4 kali 8 32. 32 tambah uang pendaftaran 35. 35 juta itu lulus sarjana hukum. Kira-kira seperti itu. Terus PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Idealnya memang harganya kisaran 5 juta. Walaupun organisasi advokat yang lain ada yang menarifkan lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Idealnya sih 5 juta. Kita total ya 5 juta PKPA. Terus ujian ini idealnya kita 1,5 juta. Itu ujian doang ya, UPA, ujian profesi advokat. Bagaimana kalau misalnya ujiannya tidak lolos? Ya dia ngulang lagi, bayar lagi, memastikan apakah dia lolos apa enggak. Kalau nggak lolos ya ngulang lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita ambil contoh ujiannya cukup sekali, yaitu 1,5 juta. Terus biaya KTA. Biaya KTA ini kadang dibedain ya. Ada juga yang menarifkan 1,5 juta. 1,5 juta kita hitung ya KTA. Terus sumpah ini idealnya adalah kisaran 5 juta. 5 juta. Saya rincikan lagi ya, 35 juta ini lulus kuliah, 5 juta PKPA, 1,5 juta ini UPA-nya ya, ujian profesi advokat, 1,5 jutanya adalah KTA, 5 jutanya sumpah. Kalau di total 35 tambah 5 40 ditambah 1,5 tambah 1,5 43 48. Ya, kalau kita bulatkan 50 juta lah. Nah, 50 juta habis untuk menjadi profesi advokat. Itu ya yang dikeluarkan ya. Lantas berapa lama untuk menjadi profesi advokat? Ya, maksudnya berapa lama untuk bisa ya kita diangkat menjadi profesi advokat? Ya, tergantung kisaran. Kalau kita sudah mencapai umur 25 tahun, katakanlah 4 tahun kuliah, 2 tahun magang. Ya, 6 tahun lah. 6 tahun dia baru bisa diangkat menjadi advokat. 6 tahun dari dia start ya. Nah, apakah ini disebut biaya yang paling mahal atau yang paling murah? Nah, tergantung perspektifnya masing-masing. Saya hanya memberikan opini. Kalau misalnya dibandingkan dengan profesi yang lainnya, tentu ini sangat murah. Bayangkan untuk menjadi notaris minimal dia harus mengambil S2, Magister Kenotariatan. Misalnya S2 ini idealnya 10 juta lah, paling murah ya. 10 juta dikali 4 semester 40 juta. Bayangkan, ya kalau ditambahin tadi nih 50 juta, ditambah 40 ya hampir 100 lah. Kira-kira seperti itu ya, hampir 100-an juta. Terus, belum lagi nanti biaya ujiannya, belum lagi nanti biaya-biaya yang lainnya ya. Saya belum begitu paham ya kalau notaris ya. Untuk menjadi jaksa dan hakim, ya tergantung. Jaksa dan hakim ini kan kadang seleksinya cukup ketat ya. Mungkin karena dia meluangkan waktunya atau effortnya lebih besar daripada profesi advokat.
ya bisa jadi biayanya lebih mahal atau lebih murah. Tapi setahu saya, profesi advokat kalau dibandingkan profesi hukum lainnya ini lebih murah. Nah, adapun kalau dibandingkan dengan profesi lainnya termasuk non-hukum, tentu ini menjadi ya cukup mahal lah. Karena ada juga profesi-profesi yang tidak memerlukan gelar sarjana. Seperti apa? Atlet, guru, IT, ya di bidang editing, terus apalagi misalnya pelukis ya, seniman, musik, apalagi kalau ada yang berprofesi menjadi pengusaha atau mekanik ya, mekanik juga bisa. Nah ini kan tidak perlu mengambil sarjana ya, sarjana khusus di profesinya. Nah ini kalau dibandingkan dengan profesi non hukum, tentu advokat ini cukup ya mahal ya. Nah lagi-lagi tergantung perspektif kita masing-masing. Nah jadi seperti itu ya, kira-kira rekan-rekan di sini ada gambaran. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ya, nanti bisa diisi di kolom komentar. Nah untuk KTA ini ingat ya, kartu tanda anggota harus melakukan perpanjangan. Biasanya ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Perpanjangannya ini kisaran 1,5 juta. Dengan kata lain, untuk menjadi advokat nih ya harus serius gitu. Kalau misalnya dia nggak serius, ya biayanya akan apa ya? Misalnya akan habis dengan sia-sia tanpa dia melakukan apapun. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.